Video, tolong amati apa yang terjadi, dan nanti kalau seandainya ada yang tidak dimengerti atau kamu aneh ada apa ya dalam video tersebut, itu juga boleh ditanyakan ya. Silakan amati dulu. Aliran Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat diduga tercemar limbah pabrik yang memproduksi kertas dan bahan kimia. Untuk memastikan jenis limbah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji sampel air Citarum. Dan mengeluarkan bau menyengat. Kondisi inilah yang kini terjadi di Sungai Citarum, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Pencemaran dari saluran pembuangan pabrik kertas dan kimia diduga jadi biang keladinya. Menurut warga, pembuangan limbah ke Sungai Citarum dilakukan tanpa henti sejak beberapa hari lalu. Menindaklanjuti kasus pencemaran ini, petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup Ada yang bisa mengungkapkan apa yang terjadi? Ada limbah yang disebabkan dari pabrik. Kemudian keadaan sungainya sekarang seperti apa? Airnya berubah dan tercemar. Airnya berubah dan tercemar. Oke. Sekarang tolong simak lagi video yang kedua ya. Kampung Sukaluyu hanya dipisah jarak sekitar 3 km dari tempat pembuangan akhir Sarimukti, Bandung Barat. Tidak hanya sampah, kadang lindi atau air sampah, kadang mengalir dari Sarimukti ke sungai sekitar, termasuk Cimeta yang akhirnya mengalir ke Citarum. Tim masyarakat peduli TPA Darurat Sarimukti bahkan tahun lalu menyatakan melihat indikasi air lindi dari TPA Sarimukti dibuang langsung tanpa pengolahan. Air lindi ini dikhawatirkan membawa limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya yang dapat merusak ekosistem dan berbahaya bagi kesehatan. Dari kebanyakan sungai di rata-rata di daerah gitu ya, sekarang itu rata-rata keadaannya sudah tidak layak pakai, rata-rata seperti itu. Keadaannya itu sudah keruh, warnanya juga sudah tidak seperti air pada umumnya, tapi sudah ada zat yang masuk. Nah, kenapa Ibu bahas tentang ini? Karena hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kita supaya tahu apa itu pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, bahan apa saja yang bisa menjadi polutan bagi lingkungan. Terus yang ketiga, apa dampak dari pencemaran tersebut terhadap kehidupan kita ke depannya. Seperti itu. Simak video tadi, apa itu pencemaran lingkungan? Merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Yang bisa mempengaruhi kualitas lingkungan. Secara singkatnya, pencemaran lingkungan itu bisa disebutkan sebagai polusi ya, di mana ada peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan ke lingkungan. Seperti tadi, kita tahu Sungai Citarum itu apakah dari dulu sudah seperti itu? Dulu Sungai Citarum itu sebagai sumber kehidupan. Bahkan kita minum langsung dari sungainya juga bisa, nggak usah dimasak terlebih dahulu. Dulu seperti itu, karena saking jernihnya. Dan semua orang menggantungkan hidup pada sungai tersebut kayak gitu. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan.
seperti itu. Tetapi dengan syarat suatu zat bisa dikatakan polutan. Polutan itu adalah bahan pencemar ya teman-teman. Bisa dikatakan polutan itu kalau jumlahnya melebihi ambang batasnya. Jadi kalau seandainya sampah atau limbah yang dibuangnya mungkin hanya 1 gelas saja ke Sungai Citarum, mungkin itu belum dikatakan sebagai polutan, belum dikatakan sebagai bahan pencemar. Kenapa? Karena airnya kan sangat banyak, sedangkan limbahnya cuma 1 gelas, jadi tidak akan ada efek apa-apa. Tetapi bandingkan jika seandainya semua orang membuang limbah tersebut meskipun 1 gelas, tapi secara terus-menerus dan setiap hari, apakah itu akan melebihi ambang batas? Tentu saja, sehingga dikatakan polutan itu baru bisa dikatakan polutan kalau seandainya sudah melebihi ambang batasnya. Kalau misalkan belum melebihi ambang batas, mungkin bisa dikategorikannya sebagai pencemaran lingkungan yang ringan, tetapi tetap saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Jika tadi kita melihat Sungai Citarum itu tercemar oleh limbah pabrik, oleh sampah di TPA Sarimukti, nah itu kan kategorinya berarti kepada pencemaran air ya teman-teman. Nah, pencemaran itu tidak hanya air saja yang bisa tercemar, tetapi kurang lebihnya ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi sudah pencemaran air, yang kedua ada pencemaran tanah, 3 ada pencemaran udara, dan 1 lagi ada pencemaran suara. Karena waktunya tidak akan cukup kalau membahas 4-empatnya, jadi pada hari ini kita akan fokus dulu pada pencemaran air. Lihat ada suatu gambar di sini, ini adalah air sumber kehidupan kita, tapi bagaimana keadaannya? Apakah ini sudah disebut sebagai pencemaran lingkungan? Saja. Jadi pencemaran air ini bisa dikatakan sebagai pencemaran ketika datangnya bahan-bahan berbahaya sehingga membuat airnya itu berubah, baik dari warnanya, baunya juga berubah, bahkan mungkin ketika dirasakan juga berubah. Selanjutnya, apa saja sifat air? Kalau berdasarkan parameter fisika dan kimia ya, di sains itu pasti akan selalu ada kaitannya dengan fisika dan kimia. Apa saja sifat yang bisa diuji dari air supaya kita tahu apakah air tersebut sudah tercemar atau belum? Tidak hanya dilihat saja, tapi bisa dites juga di laboratorium seperti itu. Nah, salah satu hal yang paling mudah untuk mengenali apakah air tercemar atau tidak, kita bisa lihat kejernihannya. Pada umumnya air itu jernih sekali kan, kurang lebihnya seperti ini. Tapi bandingkan dengan gambar yang tadi sebelumnya, dengan yang ini, apa ini masih bisa dilihat kejernihannya? Bahkan mungkin kalau ini bisa dilihatnya keruh atau tidak, maka yang tadi itu sudah masuk ada kekeruhan di sana, tidak lagi jernih. Kemudian bisa dites juga berdasarkan pH. pH itu menunjukkan asam atau basahnya suatu larutan. Kalau misalkan pH-nya kurang dari 7 berarti air tersebut sifatnya asam, kalau lebih dari 7 berarti basah, dan kalau seandainya sama dengan 7 pH-nya berarti dia itu netral. Dan air yang cocok untuk kita gunakan itu adalah dari pH netral ke basah. pH 7, 8, 9 itu bagus untuk dikonsumsi. Sedangkan ketika 7 ke bawah itu asam. Kalau asam di sana terindikasi ada bakteri ataupun zat-zat yang lain yang tidak boleh kita konsumsi seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa lihat kandungan oksigen terlalu di dalam air. Semakin keruh maka oksigennya pasti akan semakin sedikit. Semakin jernih otomatis semakin banyak oksigennya. Kalau minum air, misalkan minum kopi dengan minum air mineral, lebih segar yang mana? Ya, karena air mineral itu kandungan oksigennya pasti lebih banyak dibandingkan dengan kopi. Kalau kopi kan itu sudah tercampur ya dengan zat-zat yang lain sehingga kesegarannya mungkin berbeda. Bu, kalau ditambah es kayak gimana? Ya itu beda cerita ya teman-teman. Selanjutnya kandungan nutrisi, kemudian ada juga kandungan logam berat. Ketika pada air sudah ditemukan logam berat, maka sudah harus berhati-hati. Apa sih yang bisa mencemari air tersebut sehingga di airnya ada kandungan logam berat? Kalau logam berat kita konsumsi, maka nanti bisa menyebabkan
Sudah siap ya? Semua kelompok sudah kebagian bahan? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti kalian tuliskan nama anggota kelompoknya, kemudian alat dan bahannya apa saja, dan cermati langkah kerjanya dengan baik. Ya, tuliskan alat dan bahan, kemudian cermati langkah kerja. Setelah itu, kalau di sini ada stopwatch karena kalian tidak membawa, gunakan jam dinding yang ada di sana. Ya, tahu kan aturan 1 menit dari mana sampai mana? Oke. Jadi bagi tugas mana yang kebagian untuk mengamati waktu dan mana yang kebagian mencatat, serta siapa yang mesti menghitung bukaan overvolume pada ikan. Ikannya kan ada dalam keadaan yang bersih ya. Nanti kamu sobek, setelah itu celupkan bagian yang disobek tadi, setelah itu ukur ke sini. Kira-kira cocoknya dengan yang warna mana? Misalkan ternyata ini berubah jadi warna merah, oh merah itu pH-nya 2, nanti dicatat di LKPD seperti itu. Ini tolong digunakan secara bergantian ya. Oke. Waktunya sudah habis, diskusinya sudah selesai. Ibu panggil kelompok yang akan presentasi duluan. Tadi yang mengajukan tangan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nazira, Saya Syamsi. saya Dina. Dan di sini kita akan mempresentasikan hasil kita, hasil penelitian. Penelitian kita tadi. Dampak dari kegiatan itu terjadinya perubahan overvolume ikan bergerak aktif pada air yang bersih. Namun apabila ditambahkan air kotor dan larutan deterjen overvolume, ikan cenderung bergerak lebih lambat. Jadi tadi pas dicampurin ya, yang asalnya aktif gitu ya, jadi lambat banget, jadi nggak bisa dihitung, dicampurin air solokan dan juga deterjen tadi. Secara fisikanya warnanya menjadi keruh dan berbau. Terus kimianya pH menurun drastis ketika ditambahkan air yang kotor dan larutan deterjen. Tadi jadi keruh banget, jadi gak jernih lagi, jadi keruh banget. Dampaknya buruk banget, tadi aja ikannya kekerepekan. Ya. Sebaiknya kita menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan menggunakan secukupnya, karena deterjen mengandung basa, zat atau cairan yang bisa berpengaruh buruk terhadap ekosistem perairan. Ya, yang tadi seperti yang tadi ya, memang berpengaruh banget. Kayak tadi juga gak lama dari kekerepekan itu deh, jadi mati ikannya. Ya, jadi mati. Terus kasihan kalau misalkan ikan populasi ikannya berkurang, kita nggak bisa makan ikan dong. Jadi jaga ya. Di bawah. Iya, Pencemaran air bisa berdampak pada sungai, danau, dan laut. Bisa berdampak kurangnya populasi ekosistem, rusaknya ekosistem laut, gangguan kesehatan. Lalu yang bisa kita lakukan agar mengurangi pencemaran lingkungan adalah tidak membuang zat toksik sembarangan, pembuatan kolam stabilisasi IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi kesimpulannya adalah
pencemaran itu berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sendiri atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi ternyata dengan pencemaran lingkungan ini adalah perbuatan kita sendiri yaitu manusia, dan pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita agar kita hidup damai. Damai dan tenang. Ya mungkin Sekian dari kami semua. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereka kembali ke tempat duduknya, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Katanya pas dikasih air resep ikannya digerakkan, lalu itu mati. Kok ikan saya tidak? Mungkin imun. Ikan itu kan makhluk hidup ya, seperti manusia. Berbeda. Mungkin kan imunnya tuh berbeda-beda. Ya. Jadi intinya ikan mereka bisa hidup, sedangkan ikan kalian mati itu karena imunitas. Mungkin saja. Kalau kata kelompok yang lain kiranya ada yang mau menambahkan? Kalau kata mereka kan jawabannya karena imunitas. Kira-kira kalau menurut kalian itu karena apa? Kekurangan air. Kenapa? Kekurangan air. Kekurangan air. Lebih banyak air deterjen atau air sumurnya terlalu banyak. Ya, oke. Yang lain? Karena mentalnya kuat. Pada Allah ya. Semuanya tidak akan terjadi kalau tidak ada kuasa Allah ya. Oke. Sudah cukup? Ada lagi yang ditanyakan ke kelompok ini? Sudah cukup? Oke, silakan duduk ya. Kita simpulkan bersama-sama. Lihat, tadi ketika melakukan percobaan, amati tabel terlebih dahulu. Lihat apakah pH di sana berubah atau tidak. pH pertama kali dalam keadaan air normal, dan ketika airnya ditambahkan dengan air sumur yang kotor atau air larutan deterjen, itu kira-kira ada perubahan pH-nya atau tidak? Ada. Ingat, semakin tinggi pH melebihi 7 berarti itu semakin basah. Kalau pH-nya semakin turun berarti asam. Ya, sedangkan yang lebih bagus itu adalah dari normal ke basah ya. Kalau misalkan ke asam itu tidak baik. Nah, kalau kalian tadi kira-kira pH-nya berubah atau tidak? Berubah kan? Ke basah atau ke asam? Basah ya, rata-rata, karena memang basicnya deterjen itu basah, larutan basah. Ciri-ciri larutan basah itu kan licin dan bersifat pahit. Deterjen seperti itu kan? Ya, kemudian amati operkulum ikannya, apakah ada perubahan dari bukaan operkulum ikan 1 menit pertama, 3 menit kemudian ada yang berubah tidak? Ada. Apakah dari keadaan air bersih ke keadaan air yang semakin keruh itu operkulumnya semakin bertambah membuka atau semakin sedikit membuka? Sedikit. Nah, itu kira-kira ada kaitannya dengan apa? Pencemaran. Ciri-ciri zat air tadi, sifat-sifat air apa? Selain daripada pH. Kejernihan. Ya, satu kejernihan, kemudian ada juga kekeruhan, dan satu lagi ada kandungan oksigen. Ikan semakin sedikit membuka operkulum karena oksigennya juga semakin sedikit. Ditambah keadaan ikannya juga berbeda. Ketika kita tambahkan deterjen, terutama terlihat jelas ya ikannya langsung shock gitu, tiba-tiba dia langsung diam dan keadaannya langsung ke bagian bawah, ke dasar kan. Ada yang ketika ditambahkan tiba-tiba langsung loncat-loncat ikannya. Yang mungkin itu karena larutan deterjennya langsung terserap kepada operkulumnya sehingga dia merasakan sakit. Sampai tadi ada yang tanya, "Bu, kenapa ini berdarah?" Ya pasti seperti itu. Bayangkan itu kalau pada ikan, kalau pada manusia seperti apa? Apakah mungkin terjadi seperti itu juga? Bisa saja, bahkan lebih parah dibandingkan itu. Karena lihat keadaan air kita di kehidupan sehari-hari juga sama ya, kayak gitu. Banyak yang sudah tercemar, apalagi di daerah perkotaan. Kesimpulannya untuk kegiatan hari ini apa kira-kira? Juga kita sebaik mungkin agar
keberlangsungan hidup semakin sehat. Salah satunya itu ya. Kesimpulannya mungkin adalah pencemaran lingkungan itu, ingat, yang namanya pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya. Tadi masuk atau dimasukkan? Jangan dimasukkan, karena kita sedang melakukan penelitian ya, sedang melakukan praktikum. Tapi dalam kehidupan sehari-hari apakah mungkin itu masuk sendiri? Ya? Nah, itu masuk sendiri. Mungkin saja, misal ketika limbah pabrik itu sebetulnya sudah dialirkan kepada tangki, tapi ternyata tangkinya tidak betul, itu bisa saja terbawa oleh air hujan. Tapi itu kan tidak sengaja dimasukkan. Hanya saja mungkin kita yang punya pabriknya tidak teliti, sehingga itu tidak sengaja terbawa ke aliran sungai, padahal sudah ada ya. Dimasukkan atau masuknya, diulangi, masuk atau dimasukkan suatu zat sehingga dia mencemari lingkungan, tetapi ingat harus melebihi ambang batas tertentu. Kalau misalkan dalam satu waktu nih di dunia ini cuma ada 3 orang yang nyuci pakai deterjen, sisanya kalau nyuci nggak pernah pakai sabun, kira-kira itu terjadi pencemaran atau tidak? Tidak, karena deterjen yang cuma dipakai oleh 3 orang itu mungkin belum melebihi ambang batasnya, sehingga masih dianggap normal dan masih bisa dinetralisir oleh air itu sendiri ya. Sedangkan ketika semua orang, jutaan orang, bahkan ya miliaran orang di Indonesia saja gitu, dia buang deterjen sembarangan, ya pasti otomatis akan melebihi ambang batasnya. Kemudian tadi juga ada yang bertanya, Ibu, kenapa ikan saya tidak mati? Itu sebetulnya bukan kaitannya sama imunitas, tapi balik lagi kepada kekeruhan. Baik lagi, mungkin kandungan oksigen yang ada pada kelompok ini itu masih cukup untuk ikannya, jadi daya tahan tubuhnya mungkin ya lebih bagus dibandingkan dengan ikan-ikan di kelompok yang lain. Karena di kelompok yang lain ada yang baru saja masuk udah langsung diam ya, udah langsung meninggal. Sampai tadi di kelompoknya ini, Bu, ikan saya udah mati padahal belum dihitung over turunnya. Contohnya kalian di prank ya, ikannya hidup lagi. Selanjutnya, apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah atau mungkin menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, kita harus mawas diri, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini kebanyakannya terjadi karena ulah kita ya sebagai manusia. Kita suka buang sampah sembarangan, habis itu juga limbahnya tidak diperhatikan dengan baik oleh para pemilik pabrik. Nah, kita sebagai orang-orang yang memang mengerti dan kita terdidik tahu akan ya dampak dari pencemaran air, maka usahakan jangan buang sampah sembarangan. Setelah itu gunakan hal yang sifatnya itu alami dan mudah diuraikan di alam. Contoh, perempuan kalau misalkan dia sedang menstruasi, biasanya itu kan menggunakan pembalut ya. Kalian sadar tidak, selama ini pembalut yang kita gunakan itu dari plastik kan? Yang namanya plastik itu ada zat plastiknya kan di situ. Kalau misalkan plastik itu ketika kita buang sampai puluhan tahun pun tidak akan bisa terurai. Ya, alangkah lebih baiknya berpindah kepada pembalut yang memang dari kain kayak gitu. Masih bisa digunakan beberapa kali, tidak langsung jadi sampah. Selanjutnya, pengelolaan air limbah itu mestinya pabrik. Kalau kita kan tidak bisa ya, atau mungkin kita juga bisa, tapi untuk menampung deterjen cucian kita itu nanti diolah lagi gitu, nggak langsung dibuang ke selokan gitu aja. Ya, dan yang terakhir, meminimalisir emisi bahan kimia dengan cara sabun tolong dikurangi, atau mungkin sabunnya menggunakan bahan-bahan alami. Ada kan ya sekarang banyak sekali produk sabun atau sampo yang memang dibuatnya itu dari bahan-bahan alami dan mudah diuraikan di lingkungan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sebelum ditutup? Bisa dipahami? Bisa. Mulai sekarang, tolong jaga lingkungan. Kesimpulan sekali lagi, pencemaran air adalah permasalahan serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Tidak bisa kita sendiri. Ada kita sudah menggunakan bahan-bahan yang memang bisa diuraikan, tapi kan orang lain belum tentu kan gitu. Jadi tidak bisa diubah oleh satu orang, tapi harus oleh semua pihak. Semuanya harus menyadari. Oke, untuk sekarang Ibu akan berikan assessment. Di sini ada beberapa soal yang mesti kalian kerjakan. Ini berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas, berkaitan dengan praktikum yang sudah kita lakukan juga. Kamu kerjakan sendiri di bukunya masing-masing, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pencemaran udara. Oke, cukup sampai sini bisa? Bisa. Ibu bagikan dulu ya assessmentnya, tolong dikerjakan di bukunya masing-masing.
kasih. Sampai sini, terima kasih untuk segala perhatiannya, semangatnya untuk hari ini. Semoga jadi ilmu untuk kita semua. Semoga kita bisa lebih cinta sama lingkungan kita, sehingga nanti ke depannya dunia ini juga bisa dipakai untuk generasi penerus kita selanjutnya. Amin. Belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Ibu tutup. Allahumma fi ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.